PT Bumi Siak Pusako sebagai induk perusahaan telah 3 kali mengadakan rapat umum pemegang saham resmi, membahas PT ZES sebagai anak perusahaan dari PT BSP Zapin. RUPS nomor 31 pada Mei 2016 bukti JPU nomor 37 menyetujui pembangunan pabrik MFO dan penyertaan modal 30% di anak perusahaan PT BSP Zapin. Dipaparkan oleh Damciwar Ade selaku yang bertugas dan berwenang dalam pengurusan entitas PT BSP Zapin yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi PT BSP nomor 002-S-K-Dir-2017 tanggal 30 Januari 2017. RUPS kedua, setahun kemudian, nomor 28 tahun 2017, bukti T14 menerima laporan resmi dari Direktur Keuangan Damciwar Ade bahwa PT ZS telah dibentuk bersama mitra. Dan RUPS ketiga, nomor 22 tahun 2018 bukti JPU nomor 100 menyetujui bahwa PT BSP Zapin kini memiliki 74% saham PT ZES dan harus menyetor tambahan modal. Semua keputusan strategis ini sah dan dicatat, tapi anehnya semuanya diabaikan oleh BPKP dan pengadilan. Laporan audit BPKP menyimpulkan bahwa pendirian PT ZES dan pengalihan dana oleh PT BSP Zapin tidak melalui persetujuan RUPS PT BSP. Namun dokumen RUPS tahun 2016, 2017, dan 2018 menunjukkan sebaliknya. Justru pemegang saham telah memberikan persetujuan resmi atas semua langkah strategis tersebut. Lalu, mengapa fakta hukum yang terang benderang ini bisa diabaikan dalam audit negara? Inilah isi putusan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa pendirian PT ZES tidak mendapat persetujuan dari RUPS PT BSP. Sebuah tuduhan yang kami buktikan tidak sesuai dengan dokumen resmi. Faktanya, 3 RUPS PT BSP secara eksplisit menyetujui pendirian dan pendanaan PT ZES. Tahun 2016, RUPS menyetujui pendirian anak perusahaan dan alokasi dana 8 miliar rupiah. Tahun 2017, RUPS melaporkan PT ZES telah berdiri dan tidak ada satupun penolakan. Tahun 2018, RUPS mencatat PT BSP Zapin telah menjadi pemilik mayoritas PT ZS. Semua ini sah, legal, dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, bagaimana mungkin hakim menyatakan bahwa tidak ada persetujuan? Pengadilan Tinggi ikut menyatakan bahwa PT ZES didirikan tanpa persetujuan RUPS. Padahal, fakta hukum menunjukkan sebaliknya. Bukan hanya 1, tetapi 3 RUPS PT BSP menyetujui sepenuhnya pendirian dan pendanaan PT ZES. Tiga RUPS resmi PT BSP dari tahun 2016, 2017, dan 2018 adalah bukti otentik dan tak terbantahkan. Dokumen ini membuktikan bahwa pendirian, permodalan, dan kegiatan PT ZES telah disahkan sepenuhnya oleh para pemegang saham. Feldiansyah hanya menjalankan mandat korporasi, bukan inisiatif pribadi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. BPKP, JPU, dan Majelis Hakim semuanya mengabaikan 3 bukti utama ini. BPKP secara jelas melanggar Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, SAIPI, khususnya Standar Kinerja 2310 tentang mengidentifikasi informasi dan 2320 tentang analisis dan evaluasi, serta ketentuan dalam peraturan BPKP. Nomor 1,
tahun 2019 tentang standar kerja pengawasan intern. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan karena tim audit gagal memeriksa seluruh informasi dan dokumen relevan sebelum menyimpulkan hasil auditnya. Kelalaian mendasar ini tidak hanya membuat audit cacat metodologis dan meruntuhkan validitasnya, namun juga berkonsekuensi pada pembatalan audit sebagai dasar pembuktian hukum atau administratif, serta menurunkan kredibilitas BPKP dan berpotensi menyeret auditor yang bersangkutan pada sanksi disipliner berat. Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang tidak menggunakan semua alat bukti primer yang telah disita dan hanya memilih yang mendukung dakwaan, secara serius melanggar pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP karena dakwaan menjadi tidak cermat dan lengkap, serta mengkhianati profesionalisme dan asas keadilan yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Kejaksaan nomor 18 tahun 2021. Konsekuensinya, dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum, hak terdakwa atas fair trial terlanggar, dan JPU yang bersangkutan dapat dikenai sanksi disipliner berat karena menciderai integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik. Jaksa wajib mencantumkan alat bukti lengkap, termasuk yang meringankan terdakwa. Jika diabaikan, dakwaan dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hakim pun turut serta menghapus eksistensi 3 RUPS ini dalam pertimbangan hukum. Padahal, menurut pasal 183 KUHP, putusan harus didasarkan pada keyakinan hakim yang bersumber dari alat bukti sah. Jika bukti paling fundamental justru dihilangkan, maka putusan kehilangan legitimasi dan melanggar asas fair trial. 3 institusi penegak hukum, 1 pola kesalahan, mengabaikan bukti utama yang justru legal, sah, dan terang benderang. Apakah ini bentuk kelalaian atau justru indikasi pengabaian hukum yang disengaja?